Mereka akan memakan hampir semua hal yang bisa mereka tangkap. Keempat rahang itu sangat-sangat tajam. Apakah isopod menyukai daging manusia? Mari kita coba sebentar. Aku bisa merasakan cakarnya mengorek-ngorek. Hari ini adalah hari besar bagi channel Brave Wilderness karena dalam video ini, karena sekarang kita akan mengalami pertemuan dekat pertama kita dengan makhluk laut dalam. Kalian pasti bertanya, Mark, mana perahunya? Kamu harus pergi jauh dari pantai untuk melakukan hal seperti itu. Tapi aku kasih tahu, tempat tujuan kita tidak butuh kapal. Selamat datang di Aquarium Encounters, destinasi interaktif unik di Marathon, Florida, yang juga merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia untuk bertemu dengan makhluk yang kita cari hari ini. Saat aku berjalan-jalan di tengah tata letak terbuka akuarium dan melewati hiu serta kehidupan laut yang luar biasa lainnya, aku tidak percaya dengan apa yang akan kami rekam. Sampai akhirnya aku melihat akuarium yang kami cari dari kejauhan. Wow, yang bener aja nih guys. Coba lihat betapa keren hewan ini. Maksudku, aku tidak percaya kalau kita berdiri tepat di depan begitu banyak isopoda raksasa laut dalam. Ini sesuatu yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain di bumi. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia untuk berinteraksi langsung dengan isopoda laut dalam. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isopoda raksasa di dalam tangki ini untuk dipelajari semuanya dalam video hari ini. Wow, ini luar biasa. Aku nggak percaya kita berdiri di depan makhluk-makhluk ini. Ada sekitar 20 jenis yang hidup di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia yang sangat-sangat dalam di dasar laut. Kita bicara tentang kedalaman sekitar 700 hingga 7000 kaki. Wah, itu dalam banget. Dan sekitar setengah dari isopoda di planet bumi hidup di laut dan setengahnya lagi hidup di darat. Meskipun ini adalah isopoda terbesar yang dapat kamu temukan, yang hidup di halaman belakang kamu adalah kutu pil kecil itu. Kutu pil kecil berhubungan langsung dengan isopoda raksasa. Nah, meskipun terlihat seperti itu, isopoda ini bukanlah serangga, mereka bukan kutu. Sebenarnya, mereka lebih dekat hubungannya dengan kepiting dan lobster. Dan, astaga, mereka memang terlihat sangat aneh, jujur deh. Tapi guys, mereka keren loh. Kalau kamu berkunjung ke akuarium ini, siapapun boleh menyentuh isopoda laut dalam ini. Ini kolam sentuh. Sebenarnya, ada lubang-lubang di sekeliling bagian atas ini dan, ya, airnya sangat dingin, pasti suhunya selalu di bawah 10 derajat. Tapi siapapun bisa datang dan membelai isopod raksasa ini. Tapi hari ini kita mendapat izin khusus untuk membuka bagian atas akuarium dan benar-benar berinteraksi langsung. Karena aku ingin mendekatkan isopod raksasa ini ke kamera sedekat mungkin. Karena hewan ini hidup di bagian terdalam dari lautan, mereka perlu menjaga akuarium mereka di sini sedingin mungkin. Jadi air ini dijaga sekitar 10 derajat Celcius setiap saat untuk meniru bagian terdalam dari lautan. Oke. Baiklah, saatnya berinteraksi langsung dengan isopod raksasa. Wah, ini serem. Ini dia. Wow. Waduh guys. Wow. Coba lihat ini. Alien. Ini tidak dapat dipercaya. Coba lihat mukanya. Wajah yang dicintai seorang ibu. Tapi kamu keren kok. Oke. Sekarang, mengapa isopoda raksasa begitu besar? Maksudku, sepupunya si Roly-Poly mungkin hanya 1/1000 dari ukurannya. Ya, teori yang paling diterima adalah gigantisme laut dalam yang ditemukan pada berbagai hewan, terutama pada spesies cumi-cumi. Tentu saja kamu mungkin pernah mendengar tentang cumi-cumi raksasa atau cumi-cumi kolosal yang sangat besar. Itu berlaku untuk isopod raksasa juga, jauh lebih besar daripada kerabatnya yang hidup di darat atau di perairan dangkal. Sekarang ada sekitar 20 spesies isopod besar yang hidup di laut dalam, tapi yang ini adalah yang terbesar. Dan juga ada 2 rentang ukuran, ada raksasa dan super raksasa. Isopod raksasa berukuran antara 3 hingga 6 inci. Dan super raksasa seperti ini bisa mencapai panjang hingga 2 kaki. Dan kurasa yang di depan kita ini mendekati ukuran maksimal. Lihatlah makhluk itu. Hahaha, ini keren. Nah, eksoskeletonnya sangat kaku, mirip dengan lobster atau kepiting. Aku bisa merasakan kekakuan segmen-segmen itu. Dan bagian bawahnya sangat lunak. Aku bahkan bisa menekan perut makhluk ini. Hahaha.
Ini luar biasa. Aku tidak menyangka isopod raksasa memiliki bagian yang lebih lunak seperti itu. Dan di bawah sini ada juga pleopoda yang juga ditemukan pada hewan seperti lobster. Dan ini adalah anggota tubuh yang digunakan hewan ini untuk berenang. Ya, percaya atau tidak, meskipun terlihat seperti serangga yang hanya bisa merayap, isopod raksasa adalah perenang yang hebat. Dan juga yang sangat keren tentang pleopoda adalah anggota tubuh inilah yang memungkinkan hewan tersebut bernafas. Sebenarnya ada pertukaran gas yang terjadi di bagian tubuh hewan tersebut. Kakinya terasa sangat menyeramkan, tapi tidak terlalu mengancam. Sekarang kita akan beralih dari kaki dan kita ingin melihat lebih dekat kepalanya. Jadi kamu akan lihat isopod raksasa memiliki mata yang cukup besar. Faktanya, mata mereka dikembangkan secara khusus untuk lingkungan yang sangat gelap. Ketika kamu berada di bawah 1000 kaki di lautan, kamu masuk di zona tengah malam, di mana hampir tidak ada cahaya yang dapat menembus. Jadi, sepanjang hidup mereka, hewan-hewan ini hidup di dalam kegelapan yang hampir total. Mereka punya penglihatan yang cukup buruk. Mereka tidak responsif terhadap perubahan cahaya, dan mereka bergantung sebagian besar hidup mereka pada navigasi sekitarnya. Melalui 4 anggota tubuh antena ini, ada 2 pasang antena. Yang kecil di bagian atas adalah sensor kimia. Jadi inilah yang akan membantu mereka menemukan makanan mereka. Ini membantu memahami hewan atau benda organik di sekitar mereka. Lalu ada antena penggigit, 2 antena yang lebih panjang di bawahnya. Kedua antena ini digunakan untuk meraba-raba lingkungan mereka yang benar-benar gelap. Aku ini agak merasa kesulitan memegangnya. Hewan ini jelas berusaha untuk kembali ke dasar akuarium. Kakinya ini dilengkapi dengan kait pengait, hampir seperti cakar lobster. Bahkan ya, coba lihat. Jariku ada di cakar depannya dan mereka benar-benar bisa meremas ke bawah. Mereka bisa mencengkeram dan fungsi dari cakar tersebut adalah untuk memecah mangsa mereka dan memaksa makanan ke mulut. Ya, itu kelihatan aneh. Bahkan hewan ini punya pola makan yang lebih aneh. Ini adalah makhluk karnivora laut dalam dan mereka memakan hampir semua hal yang dapat mereka tangkap. Pokoknya apapun, misalnya ikan yang sudah mati atau juga ikan paus. Para peneliti bahkan telah memberi makan buaya kepada hewan-hewan ini untuk melihat apa mereka mau makan sesuatu yang bukan dari asli lingkungan mereka. Dan karena nafsu makan mereka terhadap semua yang telah mati, kamu mungkin akan bertanya-tanya, apa yang terjadi jika manusia berakhir di dasar laut? Ya, meskipun terdengar mengerikan, kalau manusia berakhir di lingkungan mereka, mereka sudah pasti masuk ke menu. Sekarang aku ingin cari tahu. Kalian tahu sudah jelas. Aku sudah menjauhkan jariku dan juga tanganku dari bagian mulut itu di sepanjang video ini. Tapi sekarang saatnya cari tahu, apakah isopoda itu menyukai daging manusia? Penasaran kan? Sekarang kita coba guys. Kalian siap? Airnya dingin. Dan aku tahu, bagian mulut dan keempat rahang itu sangat tajam. Wah, ini menyeramkan. Jadi, aku akan tempelkan mulutnya tepat di lenganku. Dan lihat apa yang terjadi. Siap? 1, 2, 3. Kau lihat? Aku merasakannya. Dia mencari tahu apa yang sedang terjadi. Cakarnya menempel. Airnya sangat dingin. Gak ada apa-apa. Dia ini cuma pengen nongkrong. Aku ingin tunjukkan ini ke kalian karena suatu alasan. Meskipun hewan ini terlihat mengancam, mereka sebenarnya raksasa yang jinak. Dan mereka tidak akan pernah menggigit manusia dalam keadaan seperti ini. Tidak perlu takut pada hewan ini. Jika kamu pernah datang ke akuarium ini, aku sangat menyarankan kamu untuk melihat tangki sentuh isopod raksasa. Karena bisa menyentuh atau bahkan sekedar berkesempatan menyentuh hewan dari jurang seperti ini, benar-benar merupakan kesempatan sekali seumur hidup kalian. Oke, tanganku sudah membeku nih. Aku akan taruh teman isopod kita ini kembali ke dasar tangki. Kuharap kalian yang di rumah menikmati tampilan makhluk laut dalam pertama kita ini. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya.